Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang lebih ke sharing-sharing pengalaman aku dari mulai mencari lowongan pekerjaan menjadi guru di suatu bimbel sampai ke akhirnya aku diterima dan menjadi guru di bimbel. Nah, dimulai dari alasan. Jadi alasan aku akhirnya mencari-cari gitu, akhirnya ingin bekerja sebagai guru di bimbel itu karena aku melihat untuk lowongan pekerjaan menjadi guru tetap itu ada yang namanya minimal pengalaman gitu. Jadi pengalaman kerjanya itu dibutuhkan gitu atau menjadi syarat gitu di lowongan pekerjaan untuk guru tetap. Nah, karena itu jadi aku berpikir kayaknya aku perlu deh untuk mendapatkan pengalaman menjadi guru di bimbel dulu gitu. Kemudian setelah aku mendapatkan pengalaman mungkin akan berguna gitu kalau misalkan aku ikut lowongan pekerjaan menjadi guru tetap gitu. Kalaupun aku ada bercita-cita menjadi guru tetap gitu di sekolah. Nah, kemudian yang kedua itu, jadi yang pertama intinya adalah untuk mendapatkan pengalaman yang bisa berguna untuk pekerjaan berikutnya. Kemudian yang kedua karena membutuhkan uang tentunya, membutuhkan uang. Jadi aku bekerja sambil kuliah, aku bekerja. Sebenarnya kepikiran untuk bekerjanya ini adalah pas aku jenjang S2. Sebenarnya pas jenjang S1 tuh masih sebenarnya mikir, sebenarnya niat untuk bekerja sebagai gurunya ini lebih kepikirannya tuh pas S2. Jadi pas S1 itu lebih ke kayaknya masih belum bisa deh untuk membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan bekerja gitu. Karena pas S1 masih ingin, lingkupnya masih ingin di kampus aja gitu. Jadi yaudah akhirnya belum mulai untuk bekerja sambil kuliah. Tapi ada kok teman-teman S1 yang sambil kerja gitu sebagai guru les, guru bimbel gitu. Kemudian bagaimana aku bisa mendapatkan info lowongan pekerjaan untuk guru di bimbel itu, aku mendapatkan infonya dari Instagram. Pokoknya aku mengetikkan Instagramnya itu lowongan kerja atau lowongan kerja guru, lowongan kerja ngajar, pokoknya semua aja aku kelilingin, pokoknya satu persatu semuanya aku cari sampai akhirnya aku dapat semacam 10 info dari lembaga yang berbeda-beda dan aku apply semuanya. Dan ada beberapa akhirnya balasan dari mereka dan akhirnya aku memilih satu, yaitu di suatu bimbel. Kemudian setelah aku dalam membuat CV-nya ini aku lebih ke menekankan karena aku dari pendidikan matematika, aku untuk lowongan pekerjaannya aku apply sebagai guru matematika, dan di CV-nya aku menekankan sebagai apa matematika yang udah aku pelajari, kayak kapita selekta, apalagi ya, analisis real, aljabar, pokoknya mata kuliah yang itu bisa berkaitan dengan nanti saat aku bekerja gitu. Kemudian dikasih tahu juga IPK-nya berapa, pengalaman organisasinya juga disebutkan, pengalaman kerja kayaknya belum ada deh waktu itu, pengalaman mungkin lebih ke pengalaman kegiatan di luar organisasi sih, tapi bukan yang namanya kerja. Kemudian udah aku apply CV-nya, aku apply lowongan kerjaannya sambil dilampirkan juga CV-nya dan meng-email ke HR-nya itu. Aku ngeliat format bagaimana meng-email ke HR-nya itu, aku ngeliat dari Google, jadi bahasa yang rapinya, format yang sopan, baik, rapi, singkat, jelas, padatnya itu aku ngeliat dari Google. Kemudian dapatlah aku balasan dari mereka. Akhirnya dapat balasannya ini adalah aku diterima untuk lanjut lolos untuk tahap administrasi, kemudian lanjut ke tahap wawancara atau micro teaching. Nah, pas wawancara ini aku diwawancara seputar sekarang lagi kesibukannya apa, kemudian rencananya ke depannya mau jadi apa, atau kita mau ngapain. Itu nggak apa-apa teman-teman sebutkan, kayak
aku waktu itu rencananya aku mau melanjutkan studi S3, kemudian setelah itu wawancaranya lebih ke lebih ke diri kita sih, ditanya-tanya tentang kita. Tapi yang pasti kalau udah di tahap wawancara, kita lebih ke udah ada kemungkinan besar kita diterima gitu menjadi guru di bimbelnya. Kemudian lanjut ke micro teaching. Micro teaching ini kita sebelumnya udah belajar satu materi dan udah latihan gitu mengajar materi itu. Nah kemudian pas micro teaching ini kita mempraktekkan. Jadi kayak si pengawasnya itu sebagai siswanya, kita mengajar gitu ke si pewawancaranya atau si pengawasnya. Kemudian setelah kita simulasi ya, kita mengajar biasa. Setelah itu kita mendapatkan masukan, biasanya dikasih masukan atau saran. Nanti kalau misalkan kita diterima, itu nanti kita baiknya gimana dalam mengajar. Kemudian setelah itu beres wawancara dan micro teachingnya, aku pulang dan aku dapat kabar kalau diterima. Wawancaranya, dari hasil tes wawancara itu aku diterima dan aku mengajar di bimbelnya. Nah untuk mengajar di bimbelnya ini aku dikasih tahu jadwal aku itu kapan, itu bisa menyesuaikan kesibukan kita. Nah nanti kita kasih jadwal kosong kita kapan, jadwal sibuk atau jadwal kita ada agendanya kapan, itu nanti kita kasih ke lembaganya, ke bimbelnya, ke bagian customer service-nya atau HR-nya, kita kasih jadwal kita. Nah nanti mereka akan menyesuaikan dengan jadwal kita. Kalau kita misalkan kosongnya dari Selasa, kita bakal dikasih jadwal kita bekerja atau ngajar di bimbelnya itu hari Selasa gitu, kayak gitu. Dan untuk menurut aku, dari pengalaman aku yang pernah jadi murid di beberapa bimbel atau pernah mengajar di bimbel itu ada bimbel yang kita diberikan buku dan kita mengajar sesuai dengan materi yang ada di buku itu. Ada juga bimbel yang kita dikasih soal-soal, pokoknya kita mengajar materinya itu bisa kita dapatkan dari manapun, tapi kita membahas soal-soalnya yang diberikan dari lembaganya. Nah pokoknya kalau udah kerja mengajar di bimbel itu lebih ke baik lagi gitu ke diri kita masing-masing, kita mau memahamkan siswanya seperti apa. Tapi untuk soal-soalnya pokoknya tidak lepas dari yang dikasih dari bimbelnya. Tapi bisa juga kalau untuk kasus aku pernah, lebih ke kasus sih, aku pernah memegang suatu kelas. Jadi kelas itu ada muridnya yang itu pintar-pintar semua, dan soal-soal dari lembaganya ini untuk ukuran mereka itu masih kurang, dan akhirnya aku mengambil dari soal-soal dari luar yang lebih sulit lagi, yang itu bisa mengasah mereka. Nah untuk mengajarnya, teman-teman bisa membedakan ketika teman-teman masuk kelas, setiap siswanya itu tentu akan punya karakter yang berbeda-beda, dan bagaimana cara teman-teman untuk ngajar itu dibebaskan kepada teman-teman, biasanya seperti itu. Dan apalagi ya, kalau misalkan teman-teman berhalangan hadir gitu suatu hari karena sakit, izin dan sebagainya, itu bisa bilang ke bagian HR-nya atau ke bagian kepala bimbelnya, bisa bilang alasan kita kenapa tidak hadir, nanti akan digantikan oleh pengajar yang lain atau kita harus mencari pengajar yang lain. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa untuk mencarikan penggantinya, nanti akan dicarikan pengganti oleh mereka. Nah dari pengalaman aku lebih ke yang penting kita berproses gitu untuk menjadi guru yang bisa mengajarkan kepada mahasiswa. Lebih ke kita berproses jadi guru yang setiap harinya lebih baik 1% setiap harinya, setidaknya 1% lebih baik setiap harinya. Belajar saling ya intinya adalah kita belajar jadi guru. Gak perlu takut pokoknya buat teman-teman yang kalau mau jadi guru di bimbel, karena kita juga sama-sama belajar jadi guru juga.
harus, gak mesti yang udah pandai untuk menjadi guru, tapi bisa mulai dari teman-teman yang kalau misalkan belum punya pengalaman, gak apa-apa untuk mencoba untuk menjadi guru. Karena sebetulnya aku pun waktu apply jadi guru bimbel pun masih belum ada pengalaman gitu ya dalam mengajar gitu. Nah, kemudian dari pekerjaan ini yang aku rasakan itu aku merasa nyaman, kayak kerjanya bisa fleksibel, kemudian alhamdulillah bisa terbagi waktunya, bisa membagi waktunya antara kuliah dan kerja, itu nggak bertabrakan. Kemudian yang penting teman-teman bisa disiplin, bisa mengajar dengan baik. Kemudian kalaupun ada kesulitan itu coba dikomunikasikan dengan pengajar yang lain. Kemudian kalaupun misalkan ada masukan itu jangan langsung patah semangat, tapi jadikan itu sebagai pembelajaran buat kita dan sebagai jadikan itu kayak biar untuk kebaikan kita jadi lebih baik lagi. Gimana ya, bahasa aku belibet. Mohon maaf. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Jadi ini lebih ke itu pengalaman aku untuk cerita. Mengajarnya sih sebenarnya enak-enak aja sih, enjoy aja. Pokoknya mengajar seperti biasa, mengajar bagaimana kita mengajarkan orang lain. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf sekali masih banyak kekurangan dalam video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.